Baik Ibu, perkenalkan saya Wahyu dari Universitas Warmadewa. Jadi sekarang saya akan memberikan penyuluhan sedikit mengenai pengasuhan anak usia 1 sampai 2 tahun. Karena kebetulan adiknya sudah 1 tahun dan 1 tahun jalan. Jadi pada pengasuhan anak ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Ibu. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua. Jadi untuk anak usia 1 sampai 2 tahun ada 3 kebutuhannya, yaitu ada kebutuhan fisik biologis, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi. Nah, untuk kebutuhan fisik biologis itu misalkan ASI terus diberikan sampai 2 tahun. Lalu nasi untuk MPASI-nya, lalu ada tambahan makanan misalkan ayam, telur, sayur seperti itu, dan juga pemberian vitamin A setiap 6 bulan sampai usia dia 5 tahun. Selanjutnya memberikan imunisasinya dipastikan selalu diberikan. Selanjutnya itu memenuhi kebutuhan tidurnya, misalkan dalam 1 hari 2 kali tidur ataupun lebih tidak masalah, asalkan nanti setiap 2 jam dia dikasih susu, lalu jamnya makan dia makan seperti itu. Lalu memenuhi kebutuhan dia bermain, misalkan dia main menggunakan puzzle, main masukkan barang ke lubang seperti itu. Selanjutnya untuk kebutuhan kasih sayang itu pastikan si adiknya merasa nyaman, merasa aman, terus merasa disayang oleh orang tuanya seperti itu. Lalu suatu hal yang dia lakukan itu selalu diberi pujian. Ih pinter, ih adik pinter, adik ganteng ya, ganteng. Selanjutnya memotivasi anak. Jadi, yuk adik bisa, yuk berdiri, sudah bisa berdiri nih Ibu? Berdiri bentar ya. Oh, berdiri bentar. Dan selanjutnya kebutuhan stimulasi. Jadi misalkan dia itu berdirinya baru sedikit-sedikit, dibantu dipegang seperti itu. Jadi itu adalah stimulasi untuk dikasih adiknya. Dan lalu selanjutnya itu ada kebutuhan perkembangan yang harus dikuasai. Jadi kebutuhan yang pertama itu ada gerakan kasar. Nah, gerakan kasar itu gerakan yang melibatkan otot-otot tubuh adiknya. Misalkan karena adiknya baru bisa berdiri sedikit, nah aktif lagi untuk berdiri, lalu perlahan-lahan berjalan sedikit-sedikit, tindak-tindak enten. Selanjutnya itu misalkan ada sepeda-sepeda atau mainan itu dibantu dia, didorong mainannya gitu. Lalu kalau misalkan dia duduknya belum bagus, bisa dikasih sandaran supaya duduknya lebih bagus gitu. Lalu melatih juga otot-otot kakinya dengan cara dia berdiri dipegangin, lepas pelan-pelan gitu. Selanjutnya itu ada gerakan halus. Nah, gerakan halusnya ini adalah gerakan yang dilakukan oleh bagian tubuh tertentu saja dan melibatkan sebagian kecil tubuh. Misalkan gerakan mata, gerakan anggota badan, tangan atau kaki. Nah, gerakan halus ini misalkan menyusun menara, misalkan pakai balok-balok seperti itu. Lalu memegang alat tulis untuk coret-coret gitu. Lalu membuka lembaran buku, dia robek buku, membalikan buku. Lalu salah satu contoh kegiatan yang mengembangkan kemampuannya yang tadi itu, misalkan dia nyusun balok seperti itu nanti. Selanjutnya untuk cara melatih adiknya itu, posisikan adiknya duduk berhadapan dengan orang tuanya, sediakan misalkan kardus atau balok-balok ukuran kecil, lalu contohkan dia dulu, oh seperti ini menyusunnya, lalu biarkanlah dia untuk bisa menyusun sendiri seperti itu. Selanjutnya ada gerak komunikasi pasif. Nah, komunikasi pasif ini adalah kemampuan seorang untuk mengerti isyarat pembicaraan orang lain. Nah, kemampuan komunikasi pasif yang dikuasai itu pertama memberikan reaksi yang tepat kalau ditanya, misalkan dipanggil adik gitu, dia noleh dipanggil namanya, lalu melakukan perintah yang diberikan, misalkan jangan seperti ini, dia tidak melakukannya itu. Lalu contoh kecilnya sudah tadi, dan cara melatihnya itu dengan cara sering-sering berkomunikasi dengan adiknya. Jadi dipanggil namanya, ayo dik makan gitu. Dia bisa mengerakkan. Nah, tersebut hal tadi itu bertujuan juga untuk melatih pendengarannya dia supaya lebih peka. Selanjutnya ada komunikasi aktif.
Jadi dalam komunikasi aktif ini merupakan kemampuan adiknya untuk menyatakan perasaan, keinginan, dan pikirannya baik melalui tangisan, gerakan tubuh, atau isyarat. Jadi kemampuan komunikasi aktif yang harus dikuasai itu adalah mengucapkan kata-kata. Nah, seperti ini, mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata, lalu menyebutkan namanya sendiri. Selanjutnya, cara melatihnya itu biasakan anak untuk mengungkapkan keinginan sendiri. Adik mau apa? Asal dia nunjuk gitu. Baru kita jelaskan itu tuh ini, seperti itu. Lalu latih anak untuk mengucapkan kalimat yang terdiri dari 2 kata. Misalkan ibu makan, misalkan mau minum, mau pipis, seperti itu. Selanjutnya ada menolong diri sendiri. Jadi menolong diri sendiri ini adalah kemampuan dan keterampilan anak untuk dapat melakukan sendiri kegiatan sehari-hari bagi dirinya agar secara bertahap tidak terlalu tergantung pada orang lain. Nah, misalkan kemampuan menolong diri sendiri yang harus dikuasai itu makan sendiri, memakai celana, baju, sepatu, lalu bisa mengatakan kalau misalkan dia sakit perut ingin BAB atau buang air kecil. Nah, caranya itu, cara melatihnya misalkan kita sediakan makanan, kita sediakan, nanti adiknya berusaha apa tidak makan sendiri, seperti itu. Tujuannya itu untuk menanamkan nilai-nilai kemandirian dan menggunakan benda-benda peralatan makannya dia. Oke, selanjutnya itu ada bergaul dan tingkah laku sosial. Jadi bergaul tingkah laku sosial adalah kemampuan anak untuk menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga ataupun orang lain. Jadi kemampuan bergaul yang dikuasai antara lain itu dia dapat bermain sendiri, dapat bermain dengan orang lain, lalu meniru tingkah laku orang lain atau meniru tingkah laku orang tuanya. Terus salah satu contohnya misalkan dia itu dapat mengenali dirinya sendiri, mengenali orang tuanya. Lalu cara melatihnya itu ajak anak untuk berdiri di depan cermin, terus tanya itu siapa gitu. Lalu tanya juga ke anggota keluarga, itu siapa namanya, itu siapa namanya. Selanjutnya nilai moral dan agama. Jadi moral dan agama di sini itu ada kemampuan yang harus dikuasai. Misalkan dia itu sudah belajar untuk berdoa, misalkan merem dulu berdoa sebelum makan, atau diajarkan untuk trisaya baik pertama tahiyat. Jadi tujuannya itu untuk melatih adiknya supaya sudah terbiasa berdoa sebelum melakukan kegiatan apapun. Ya, sekian Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sementara belum. Belum ada. Iya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya saya lewat WA. Ibu ya. Sekian dari saya Ibu, terima kasih.